Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang iklan media cetak. Secara garis besar memang iklan itu terbagi menjadi dua, yaitu media cetak dan iklan media penyiaran ya. Kalau iklan media cetak ini umumnya adalah iklan media di surat kabar ataupun iklan di majalah. Dalam perencanaan media, majalah dan surat kabar memiliki posisi yang berbeda dibandingkan dengan media penyiaran. Hal ini disebabkan kedua media cetak tersebut memungkinkan pemasangan iklan untuk menyajikan informasi secara lebih detail atau perinci yang bisa diolah menurut tingkat kecepatan pemahaman pembaca. Media cetak membutuhkan upaya dari pihak pembaca agar iklan yang disajikan mampu memberikan efek. Untuk alasan inilah, surat kabar dan majalah disebut juga sebagai media dengan keterlibatan tinggi atau high involvement media. Majalah dan surat kabar telah menjadi media untuk beriklan selama lebih dari 2 abad. Selama bertahun-tahun pada awal kelahirannya, kedua media tersebut bahkan menjadi satu-satunya media massa yang tersedia bagi para pemasang iklan. Beberapa majalah diterbitkan untuk kalangan bisnis atau industri tertentu atau untuk kebutuhan individu yang berasal dari berbagai profesi. Majalah dan surat kabar saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang bergantung pada kedua media itu untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal. Majalah dan koran menjadi referensi utama untuk mendapatkan informasi produk. Para pencari kerja sangat bergantung pada surat kabar untuk mengetahui lowongan pekerjaan yang ditawarkan melalui iklan. Mereka yang suka berbelanja tidak akan pergi belanja sebelum mendapatkan informasi dari surat kabar yang memuaskan pusat perbelanjaan yang tengah menawarkan potongan harga. Surat kabar dan majalah adalah media yang hidupnya bergantung pada iklan. Tanpa dukungan iklan, kedua media cetak tersebut tidak mungkin bisa bertahan. Di Indonesia menjelang tahun 2000-an, puluhan surat kabar dan majalah terbit khususnya di kota-kota besar, namun tidak banyak dari mereka yang bisa bertahan karena tidak mampu menarik pendapatan iklan untuk mendukung operasi mereka. Media cetak harus mampu menarik pembaca atau audiens tertentu agar bisa menarik minat pemasang iklan. Jenis atau tipe majalah yang luas dan bermacam-macam ini menjadikan majalah sebagai salah satu media yang menarik bagi para pemasang iklan. Pembaca majalah datang dari berbagai kalangan seperti karyawan, profesional, pebisnis, usahawan. Sementara segmentasi pembaca bisa dilihat dari demografi, gaya hidup, aktivitas minat atau ketertarikan pada bidang tertentu. Majalah memiliki sejumlah karakteristik yang tidak dimiliki media lain yang menarik pemasang iklan. Kekuatan majalah terletak pada beberapa faktor. Di antaranya adalah memiliki audiens yang selektif, kualitas cetak yang sangat bagus, fleksibilitas aspek kreatif, permanen, prestise, penerimaan, dan keterlibatan pembaca yang tinggi, serta pelayanan khusus kepada pemasang iklan. Keunggulan dari majalah terkait dengan selektivitas. Salah satu keuntungan utama menggunakan majalah sebagai media iklan adalah faktor selektivitasnya, yaitu kemampuan media ini untuk menjangkau khalayak audiens secara selektif. Bisa dikatakan majalah adalah media yang paling selektif yang hanya bisa dikalahkan oleh surat langsung atau direct mail. Walaupun beberapa majalah ditujukan kepada khalayak umum, namun kebanyakan majalah diterbitkan untuk khalayak tertentu, yaitu kelompok khalayak yang memiliki minat khusus terhadap suatu hal. Di Indonesia misalnya memiliki banyak cukup variasi yang menjangkau pembaca yang memiliki beragam latar belakang, termasuk misalnya majalah bisnis atau majalah industri. Hal ini memungkinkan pemasang iklan secara khusus menargetkan iklannya kepada segmen tertentu dari populasi yang paling potensial membeli produk mereka. Seperti misalnya beberapa majalah diterbitkan dengan kategori olahraga atau majalah kesehatan atau majalah minat untuk traveling, hobi. Itu adalah bentuk-bentuk selektivitas. Selain selektivitas segmen pembaca, ada juga selektivitas bidang demografi. Demografi ini bisa dilihat dari isi majalahnya. Contoh misalnya majalah Femina atau Cosmopolitan itu ditujukan untuk perempuan, pembaca perempuan. Sementara majalah Matra, Merkurium itu ditujukan untuk membaca pria. Beberapa majalah juga memiliki special edition.
Misalnya khusus edisi politik, khusus edisi tentang home living atau travel dan sebagainya. Lalu ada juga selektivitas dari sisi geografis. Selektivitas geografis memungkinkan pemasang iklan untuk fokus pada kota atau wilayah tertentu. Salah satu cara untuk melaksanakan selektivitas geografi adalah dengan menggunakan majalah yang ditargetkan kepada suatu wilayah atau kota tertentu. Dengan demikian, majalah diterbitkan untuk memenuhi kepentingan pembaca pada suatu wilayah atau kota tertentu. Ada majalah yang disebut dengan City Magazine yang menyajikan artikel mengenai gaya hidup, peristiwa, dan sebagainya terkait dengan masyarakat kota dan sekitarnya. Cara lain dari selektivitas geografi adalah membeli ruang iklan pada majalah nasional, namun dengan edisi berdasarkan wilayah geografis tertentu seperti suatu wilayah atau kota tertentu. Majalah besar skala nasional ada kalanya membagi wilayah sirkulasinya ke dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil dan menawarkan kepada pemasang iklan suatu pilihan untuk memfokuskan pesannya pada suatu wilayah atau kota tertentu. Misalnya, iklan pada majalah edisi regional bisa digunakan untuk membuat daftar nama distributor atau pengecer di wilayah yang bersangkutan, sehingga mendorong kepercayaan masyarakat setempat untuk lebih mendukung produk yang bersangkutan. Karakteristik lain dari majalah adalah kualitas cetaknya yang sangat bagus. Majalah pada umumnya dicetak di atas kertas berkualitas tinggi dan menggunakan proses percetakan yang memungkinkan reproduksi yang sangat bagus, baik dalam warna hitam putih maupun dengan full color. Kualitas reproduksi menjadi faktor penting karena majalah merupakan media visual di mana ilustrasi iklan seringkali menjadi faktor dominan suatu iklan. Pada umumnya, kualitas reproduksi iklan majalah jauh lebih baik dibandingkan media cetak lainnya seperti surat kabar, khususnya jika menggunakan warna. Penggunaan warna menjadi semakin penting pada setiap iklan media cetak untuk hampir setiap kategori produk. Saat ini semakin banyak perusahaan memilih menggunakan warna untuk iklan mereka di majalah. Nah, keunggulan lainnya dari majalah adalah kreativitas yang fleksibel. Majalah memiliki keunggulan dalam hal kreativitas penyajian iklan. Majalah menawarkan pemasangan iklan fleksibel dalam tipe ukuran dan penempatan materi iklan. Beberapa majalah malah seringkali memberikan tambahan biaya untuk mendorong daya tarik pembaca terhadap suatu iklan sehingga meningkatkan perhatian dan minat audiens untuk melihat dan membaca iklan yang bersangkutan. Misalnya dengan menyediakan halaman dilipat atau halaman tanpa tepi atau halaman sisipan atau pembelian ruang kreatif. Seperti contoh pada gambar berikut ya, ini majalah yang mencantumkan iklan sebuah perusahaan antar paket dengan membuat salah satu halamannya transparan. Jadi kalau dibuka dia seperti mengirimkan dari satu daerah ke daerah lain. Keunggulan lain yang secara nyata dimiliki majalah adalah daya hidup pesannya yang lebih lama atau permanen. Majalah biasanya dibaca dalam periode beberapa hari dan seringkali disimpan untuk digunakan sebagai referensi di masa datang. Majalah merupakan media yang paling lama disimpan di rumah dibandingkan dengan media lainnya. Keuntungan jangka hidup majalah yang lebih panjang ini memungkinkan audiens untuk membaca secara lebih rileks atau tidak terburu-buru, sehingga memberi kesempatan lebih besar kepada pembaca untuk membaca iklan secara lebih cermat. Ini berarti iklan majalah bisa menggunakan informasi yang lebih panjang dan detail, hal yang sangat penting bagi produk dengan keterlibatan tinggi dan produk atau jasa yang kompleks. Sifat permanen majalah juga berarti pembaca dapat terekspos beberapa kali oleh iklan yang sama atau memungkinkan beberapa orang untuk membaca majalah yang sama. Kemudian prestis, keunggulan lain dari memasang iklan di majalah adalah prestis yang bisa diperoleh suatu merek produk karena iklannya muncul di suatu majalah tertentu yang dikenal luas memiliki citra atau image yang positif. Misalnya sebuah majalah arsitektur di Amerika Serikat, Architectural Digest, menyediakan lingkungan editorial yang menunjang dengan artikel-artikel bermutu disertai foto-foto kualitas tinggi. Pembaca majalah tersebut umumnya adalah kelompok masyarakat kelas atas, kemungkinan besar juga akan memberikan tanggapan yang baik terhadap iklan yang muncul di majalah tersebut. Kelebihan lain dari majalah adalah penerimaan dan lingkungan konsumen.
Orang membeli majalah karena isinya menarik hati pembaca, dan iklan memberikan tambahan informasi berharga dalam proses keputusan pembelian. Penelitian menunjukkan iklan majalah merupakan jenis iklan yang paling bisa diterima audiensinya karena tidak seperti media penyiaran, iklan majalah tidak bersifat intrusif kepada audiensi sehingga dapat ditolak dengan mudah. Intrusif sendiri artinya adalah terlalu terpengaruh dalam kehidupan pribadi atau sifatnya sangat intrusiv dalam cara yang sebenarnya agak mengganggu. Jadi dengan majalah pembaca majalah pada umumnya lebih dapat menerima iklan majalah dan hanya sebagian kecil pembaca saja yang memiliki sikap negatif atau sikap penolakan terhadap iklan majalah. Dan yang selanjutnya dari kelebihan majalah adalah pelayanan. Beberapa majalah besar memiliki bagian yang bekerja menghubungi para perantara perdagangan seperti para pengecer untuk memberitahukan bahwa majalah tersebut tengah menampilkan iklan suatu produk dan meminta pengecer untuk memajang potongan iklan atau turut mempromosikan produk yang bersangkutan. Jasa lain yang diberikan majalah kepada pemasang iklan adalah riset konsumen yang mencakup kegiatan penelitian terhadap tren umum konsumen, perubahan pola pembelian konsumen, dan konsumsi atau penggunaan media oleh konsumen. Data-data semacam ini biasanya dibutuhkan untuk menunjang pemasaran suatu kategori produk tertentu. Selain kelebihan-kelebihan tadi, maka kelemahan majalah mencakup biaya iklan yang cukup mahal, jangkauan dan frekuensi iklan yang terbatas, proses pemasangan iklan yang lama, dan masalah jumlah halaman iklan serta tingkat persaingan. Nah, untuk biaya pemasangan iklan ini di majalah bervariasi antara satu majalah dengan majalah lainnya bergantung pada jumlah audiensi pembaca yang dimiliki dan kemampuan majalah dalam melakukan selektivitas pembaca. Sedangkan terkait dengan jangkauan dan frekuensi, majalah pada umumnya tidak seefektif media lain dalam hal jangkauan dan frekuensi. Terlebih, audiensnya memiliki tingkat konsumsi yang berbeda. Pemasang iklan yang ingin memperluas jangkauan iklannya harus memasang iklan di sejumlah majalah yang berbeda, yang berarti membutuhkan upaya tambahan untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Memasang iklan beberapa kali pada majalah yang sama bukanlah cara yang efisien untuk membangun frekuensi, karena majalah pada umumnya terbit hanya sekali dalam seminggu atau sekali dalam sebulan. Untuk mengatasi masalah ini, perencana media biasanya menggunakan majalah lain yang sejenis dengan audiens yang sama guna meningkatkan frekuensi tampilan iklan di media majalah. Kemudian keterbatasan lain dari majalah adalah proses pembuatan iklan yang membutuhkan waktu relatif lebih lama dibandingkan media lainnya. Pemasang iklan harus melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada majalah dalam periode waktu yang cukup lama sebelum iklan bersangkutan benar-benar dapat dimuat pada media yang bersangkutan. Uang iklan harus dibeli dan materi iklan harus disiapkan jauh-jauh hari sebelum tanggal pemunculan yang sebenarnya di majalah. Dan pemasang iklan tidak boleh melakukan perubahan apapun jika materi iklan sudah diserahkan kepada pihak media atau pemuatan iklan harus ditunda. Proses yang relatif lama dalam pembuatan iklan di majalah menjadikan pemasangan iklan tidak mudah dilakukan penyesuaian ataupun perubahan terhadap materi iklan dalam hal terjadinya perkembangan baru atau perubahan kondisi pasar yang menuntut perubahan materi iklan sebagaimana di radio maupun di koran. Dan halaman iklan dan juga tingkat persaingan ini juga menjadi kendala atau keterbatasan dari majalah. Hal yang harus disadari adalah semakin sukses suatu majalah, maka semakin banyak halaman yang digunakan untuk iklan. Hal ini menyebabkan suatu iklan semakin sulit untuk mendapat perhatian pembacanya. Di lain pihak, majalah mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah halaman iklan yang mereka jual. Kondisi ini dalam bahasa Inggris disebut dengan clutter, yang pada dasarnya merupakan suatu paradoks. Pemasang iklan cenderung memilih media besar dan terkenal, namun dengan konsekuensi iklannya tidak mendapatkan cukup atensi dari pembacanya. Bahkan untuk beberapa majalah besar memiliki jumlah halaman iklan yang lebih banyak daripada halaman isinya. Situasi ini mendorong pemasang iklan untuk menggunakan segala kreativitas yang dimiliki untuk menarik perhatian audiens, misalnya dengan memberikan tampilan visual iklan yang kuat, judul iklan yang menarik, atau beberapa teknik kreatif lainnya. Nah, media cetak lainnya yang juga umum digunakan untuk pemasang iklan adalah surat kabar. Di Indonesia, surat kabar atau koran memiliki peran penting bagi pemasang iklan. Secara nasional, belanja iklan terbesar kedua setelah televisi adalah surat kabar. Atau dengan kata lain, surat kabar merupakan media untuk beriklan dengan posisi terpenting kedua setelah televisi. Surat kabar memiliki karakteristik dan peran yang berbeda sebagai suatu media iklan.
Pada umumnya surat kabar itu terbit setiap hari atau ada juga yang terbit secara mingguan. Dan sirkulasi dari surat kabar itu bisa nasional atau regional atau hanya lokal, skala lokal saja. Nah, pembacanya umum ya. Jadi kalau surat kabar itu adalah pembacanya umum karena informasinya beragam. Di situ ada berita, ada artikel atau feature, ada hiburan ya seperti cerpen, komik dan sebagainya. Beberapa surat kabar juga memiliki edisi tertentu, misalnya surat kabar edisi akhir pekan, atau surat kabar edisi minggu, atau surat kabar dengan lembaran khusus seperti tentang kampus atau tentang ibu dan anak. Ya. Itu biasanya juga dimunculkan dalam surat kabar. Nah, tipe surat kabar yang paling sering kita temui adalah surat kabar harian. Surat kabar ini terbit setiap hari selama hari kerja, mulai dari hari Senin sampai Jumat, bisa ditemui di kota-kota besar seperti di Indonesia. Ada juga surat kabar mingguan yang terbit di kota kecil atau pada suatu wilayah yang tidak luas, di mana jumlah berita mengenai kota bersangkutan dan juga iklan yang tersedia tidak cukup banyak untuk ditampilkan di surat kabar harian. Surat kabar mingguan biasanya menyajikan berita mengenai peristiwa yang relevan dengan masyarakat setempat di mana surat kabar bersangkutan beredar. Jenis iklan dalam surat kabar sendiri juga terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah iklan display. Iklan display ini adalah iklan yang terdiri dari judul dan teks serta kombinasi foto, gambar, dan tampilan visual lainnya. Biasanya muncul di setiap halaman surat kabar. Kalau kita lihat di halaman surat kabar suka terlihat ya, sering kita lihat ada iklan dengan ukuran besar atau sedang ya, bahkan ada yang seukuran satu halaman full ya, surat kabar yang menampilkan produk dengan berbagai macam gambar, teks, dan judul yang menarik untuk para pembaca ya. Nah, iklan yang paling populer di surat kabar adalah iklan baris. Iklan baris ini memberikan sumbangan pendapatan yang cukup signifikan bagi surat kabar karena iklan baris disusun secara berdasarkan jenis barang atau jasa yang diiklankan. Walaupun pada umumnya iklan baris hanya terdiri dari kata-kata dalam jumlah terbatas, beberapa surat kabar juga menerima iklan baris display, yaitu iklan yang terdiri dari judul dan teks serta kombinasi dari foto, gambar, dan tampilan visual lainnya, namun berada pada halaman iklan baris. Selain kedua jenis iklan tadi, ada juga iklan khusus ya, iklan khusus dan iklan sisipan. Iklan khusus di surat kabar ini biasanya iklan yang dibuat oleh satu badan tertentu, contohnya pemerintah, terkait dengan pengumuman laporan keuangan perusahaan atau pemberitahuan mengenai perubahan bisnis atau perubahan hubungan personal ya, atau iklan kematian juga itu termasuk dalam iklan khusus. Sedangkan iklan sisipan adalah iklan yang tidak dimunculkan di halaman surat kabar, tapi iklan ini dicetak terlebih dahulu oleh pemasang iklan dan kemudian disisipkan di antara halaman surat kabar sebelum dikirim kepada pelanggan atau pengecer. Jadi banyak perusahaan retail yang menggunakan iklan sisipan berupa brosur, katalog, atau surat untuk diedarkan pada wilayah sirkulasi tertentu agar bisa menjangkau konsumen yang berada di wilayah tertentu. Nah, surat kabar memiliki keunggulan. Jadi surat kabar ini memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikan media ini populer di kalangan pemasang iklan, baik itu nasional maupun lokal. Keunggulan yang dimiliki surat kabar ini mencakup jangkauan yang ekstensif khususnya pada wilayah pemasaran lokal. Jadi jangkauannya sangat luas. Lalu fleksibilitas. Ya. Fleksibilitas ini keuntungan lain dari surat kabar, di mana surat kabar itu bersifat fleksibel dalam hal persyaratan untuk memproduksi dan menayangkan iklan. Fleksibilitas ini adalah dalam hal persyaratan untuk memproduksi dan menayangkan iklan. Pada umumnya surat kabar bisa secara fleksibel menerima materi iklan paling lambat 24 jam sebelum surat kabar itu terbit. Dengan kata lain, 24 jam pemasang iklan masih bisa menampilkan iklan apapun yang diinginkan untuk muncul pada surat kabar apapun. Waktu produksi iklan dan batas waktu yang singkat menjadikan surat kabar sebagai media yang tepat dalam menanggapi setiap peristiwa atau perkembangan yang terjadi terkait dengan merek produk, sehingga perusahaan bisa memberikan jawaban segera melalui iklan kepada konsumen. Iklan surat kabar juga bisa dibuat dalam berbagai ukuran, bentuk, dan format,
Dan iklan juga menggunakan warna atau melalui sistem sisipan untuk memperoleh perhatian pembaca. Perusahaan juga bisa menampilkan iklannya pada edisi minggu atau pada edisi khusus saja, dan berbagai waktu pemunculan iklan juga tergantung pada tujuan pemasang iklan. Kelebihan lain dari surat kabar adalah seleksi geografis, di mana geografis ini memungkinkan pemasang iklan untuk mempromosikan produknya berdasarkan wilayah-wilayah pemasaran, memberikan tanggapan yang lebih cepat, atau menyesuaikan materi iklan dengan kondisi pasar setempat. Surat kabar memungkinkan pemasang iklan untuk mengaitkan atau menghubungkan iklannya agar sejalan dengan promosi yang dilakukan perusahaan pengecer. Dewasa ini surat kabar seperti Kompas bahkan menawarkan pemasang iklan dengan berbagai wilayah geografis atau zona iklan untuk memenuhi tujuan. Nah, kelebihan lainnya yang dimiliki surat kabar adalah sikap penerimaan audiensi yang lebih baik terhadap isi dan iklan yang disampaikan surat kabar. Membaca surat kabar ini biasanya kan memiliki kebiasaan bacanya tiap hari. Nah, pembaca surat kabar biasanya menyediakan waktu setiap hari untuk membaca koran dan lebih banyak waktu untuk digunakan membaca koran pada akhir pekan. Kebanyakan pembaca mengandalkan surat kabar tidak saja untuk mendapatkan berita, informasi, atau hiburan, tapi juga bantuan dalam membuat keputusan konsumsi. Bagi pembaca yang membeli surat kabar karena iklan yang termuat di dalamnya, maka konsumen tersebut akan mengacu pada iklan tersebut untuk mengetahui harga dan ketersediaan dari produk, serta menggunakan surat kabar untuk mencari tahu di mana suatu produk dijual dengan potongan harga atau diskon misalnya. Dan keuntungan lain dari surat kabar adalah pelayanan. Beberapa surat kabar memiliki bagian yang bertugas memberitahu kepada pedagang produk tertentu yang tengah dipromosikan oleh surat kabar. Mereka juga berupaya meyakinkan pengecer lokal untuk menyediakan, memajang, dan mempromosikan produk bersangkutan. Surat kabar juga bisa membantu perusahaan kecil dengan memberikan jasa pembuatan iklan secara gratis. Perusahaan kecil yang tidak memiliki departemen iklan sering bergantung pada surat kabar untuk membantu mereka menulis dan memproduksi iklan mereka di surat kabar. Nah, selain kelebihan, ada juga kelemahan dari surat kabar, di mana kualitas produksi dari surat kabar memang rendah karena permukaan kertas surat kabar itu kasar, sehingga warna yang ditampilkan itu tidak seindah warna yang ada di majalah. Jadi sudah menjadi keumuman ya, kalau pemasang iklan itu tidak akan mengandalkan surat kabar jika penampilan visual dipandang sangat penting dalam mendorong keberhasilan suatu iklan. Iklan produk makanan atau fashion umumnya akan memilih majalah sebagai media beriklan karena media tersebut bisa menampilkan iklan dalam tampilan visual yang jauh lebih mengesankan. Lalu surat kabar itu memiliki waktu hidup yang sangat singkat. Biasanya orang setelah membaca surat kabar di pagi hari, keesokan harinya atau siang harinya sekalipun, maka surat kabar itu sudah bisa langsung dibuang atau dirobek setelah dibaca. Ini berarti surat kabar memiliki jangka waktu hidup yang cukup pendek ya, short lifespan. Jadi surat kabar di luar tanggal atau hari terbit, maka iklan surat kabar itu tidak memberikan efek yang signifikan kepada pembacanya. Lalu pilihannya terbatas ya. Walaupun surat kabar menawarkan pilihan geografis kepada pemasang iklan, namun surat kabar bukanlah media yang bagus untuk mendidik khalayak dengan pilihan demografis atau gaya hidup tertentu. Kebanyakan surat kabar menjangkau kelompok masyarakat yang luas dan beragam, sehingga tidak mudah bagi pemasar untuk membidik segmen pasar pembaca yang sempit dan terbatas. Perusahaan produk pupuk tanam misalnya akan menemukan surat kabar sebagai media yang tidak efisien untuk beriklan karena adanya sirkulasi yang terbuang. Hal ini disebabkan surat kabar bersangkutan juga menjangkau pembaca yang tidak suka bercocok tanam. Iklan perusahaan pupuk tersebut memiliki peluang lebih besar untuk diperhatikan dalam majalah pertanian. Lalu persaingan. Pesan iklan yang muncul di surat kabar ini harus bersaing dengan banyak iklan lain yang menarik perhatian pembaca. Namun demikian, kreativitas iklan surat kabar dibatasi oleh kenyataan bahwa sebagian besar iklan media jenis ini tidak berwarna, sehingga sulit memenangkan perhatian pembaca. Kecuali pemasang iklan bersedia mengeluarkan biaya lebih untuk membeli halaman iklan yang lebih luas serta tampilan iklannya berwarna. Misalnya, pemasang iklan bisa menggunakan strategi island ads atau pulau ikan, yaitu dengan menempatkan iklan di tengah-tengah berita atau artikel
dalam upaya menarik perhatian pembaca kepada iklan yang bersangkutan. Sang iklan terkadang menempatkan iklannya di tengah halaman yang memuat daftar harga saham yang menjadi bagian publik mengenai keuangan. Oke, demikian bahasan kita kali ini terkait dengan iklan di media cetak ya. Selain media surat kabar maupun majalah, pada dasarnya brosur, leaflet, spanduk ataupun baliho itu juga merupakan bagian dari media cetak. Silakan Anda diskusikan di forum diskusi bagaimana karakter dari iklan media cetak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.